Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dari kitab Yehezkiel. Kita akan sama-sama melihat dalam Yehezkiel pasal yang ketiga, ayat yang ke-1 hingga ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini dan pergilah, berbicaralah kepada kaum Israel. Ayat yang kedua, respon Nabi Yehezkiel ketika mendengar perintah Tuhan. Maka kubukalah mulutku dan diberikannya gulungan kitab itu kumakan. Ayat yang ketiga, kembali Tuhan menyatakan firman-Nya kepada Nabi Yehezkiel demikian, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan kepadamu dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Satu hal yang luar biasa, apa yang Nabi Yehezkiel terima dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, perintah kepada Nabi Yehezkiel untuk memakan apa yang Tuhan berikan itu dikatakan sampai 3 kali oleh Tuhan. Di dalam pasal Yehezkiel pasal 2 ayat yang ke-8, di situ juga Tuhan untuk pertama kalinya memerintahkan kepada Nabi Yehezkiel untuk memakan apa yang diberikan kepadanya. Di ayat yang pertama pasal yang ketiga ini, Tuhan memperjelas bahwa Tuhan memberikan gulungan kitab untuk dimakan. Dan kemudian Nabi Yehezkiel memakan. Ketika memakan, Tuhan bilang, nikmati makanan itu, isilah perutmu dengan itu. Kata isilah perutmu itu sebenarnya ungkapan isilah hatimu dengan firman atau gulungan kitab. Dan apa yang Nabi Yehezkiel rasakan, ternyata gulungan kitab itu rasanya manis seperti madu di dalam mulut Nabi Yehezkiel. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ayat yang baru saja saya bacakan ini setara dengan apa yang dialami oleh Nabi Yeremia. Di dalam Yeremia pasal 15 ayat yang ke-16 dikatakan bahwa apabila aku, yaitu Nabi Yeremia, bertemu dengan perkataan-perkataanmu, yaitu firman Tuhan, maka aku, Nabi Yeremia, menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Melalui pembacaan di dalam kitab Yehezkiel dan Yeremia tadi, saya rindu mengajak kita semua sama-sama untuk belajar tentang menikmati firman Tuhan. Mengapa Tuhan memerintahkan Yehezkiel untuk menikmati gulungan kitab, yaitu firman Tuhan? Dan mengapa Nabi Yeremia pun melakukan hal yang sama? Ketika ia bertemu dengan perkataan-perkataan Allah, maka dia pun menikmatinya. Ada 2 tujuan mengapa kita harus menikmati firman Tuhan seperti Yehezkiel ataupun seperti Yeremia. Sebagaimana Allah memerintahkan Nabi Yehezkiel untuk menikmati firman itu, ataupun seperti Nabi Yeremia ketika bertemu dengan firman, ia segera menikmatinya, kita pun seharusnya melakukan hal yang sama. Mengapa, Bapak Ibu Saudara? Karena ketika kita menikmati firman Tuhan, sesungguhnya kita sedang mengisi perbendaharaan kita dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jika kita memiliki rekening, maka kita pasti ingin rekening kita selalu terisi
penuh, melimpah gitu ya. Isinya banyak, saldonya banyak gitu ya Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Ketika saldo di rekening kita itu banyak, maka kita akan menjalani hidup dengan tenang. Ketika kita butuh sesuatu, kita bisa menggunakan saldo itu. Ketika kita perlu sesuatu, kita tidak kebingungan untuk membelinya atau untuk mendapatkan sesuatu karena kita memiliki rekening yang penuh dengan saldo. Karena tidak mungkin Bapak Ibu Saudara kita mengisi rekening bank kita dengan hal-hal yang lain, pasti mengisi dengan uang yang banyak. Tidak mungkin kita membiarkan rekening kita kosong begitu saja jika kita masih ingin menggunakan rekening kita. Ketika kita mengisi hati kita, perbendaharaan kita dengan firman, kita akan tenang Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu di ayat yang ketiga dalam Yehezkiel pasal 3 dikatakan, "Hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan kepadamu dan isilah perutmu dengan itu." Sama seperti kita senang mengisi rekening kita dengan uang kita, sebaiknya kita pun senang mengisi perbendaharaan hati kita dengan firman Tuhan, agar kehidupan kita tenang Bapak Ibu Saudara. Jika rekening kita penuh, maka kita mudah untuk mempergunakannya. Jika hati kita, perbendaharaan hati kita penuh, maka kita pun akan mudah untuk mempergunakannya. Nah, bagian selanjutnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita menikmati firman Tuhan, kita sudah mengisi perbendaharaan hati kita, maka kita dapat dengan mudah mempergunakannya. Sama seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika kita memiliki rekening yang full saldonya gitu ya, kita akan dengan mudah mempergunakannya. Kita bebas untuk mempergunakannya karena itu milik kita. Ketika perbendaharaan hati kita penuh dengan firman, maka kita akan dengan mudah mempergunakannya. Kita lihat di ayat yang pertama dikatakan, "Hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini dan pergilah, berbicaralah kepada kaum Israel." Ketika Nabi Yehezkiel mengisi perutnya atau perbendaharaan hatinya dengan firman, maka dia memiliki bekal untuk memperkatakan itu kepada orang Israel. Ketika kita mengisi hati kita dengan firman, perbendaharaan kita penuh dengan firman, maka kita dapat mempergunakannya, membuktikan iman kita. Iman Allah itu yang ada di dalam hati kita dengan mudah dapat kita buktikan, dapat kita nyatakan, terbukti ada. Ketika kita berkata, kebutuhanku terpenuhi, itu terbukti. Ketika kita berkata, keluargaku sejahtera, keluargaku hidup rukun, itu terbukti menjadi nyata dalam kehidupan kita, karena itu yang kita perkatakan firman. Ketika kita memiliki perbendaharaan firman yang penuh, maka kita dapat mengalahkan tipu muslihat iblis. Kita tidak akan mudah dibohongi oleh iblis, mengalami tipu muslihat iblis, karena kita tahu kebenaran yang sesungguhnya, firman yang sesungguhnya. Oleh sebab itu di Amsal pasal 4 ayat yang ke-23 dikatakan, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Jika hati kita terisi dengan firman, maka
kita dapat mempergunakannya setiap saat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami melangkah menjalani hari ini dengan kekuatan yang penuh dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu